Terus dari aku coba saya kayak mana? Mana pentingnya? Ini ada yang pentingnya. Mereka pahami semua. Dan apa yang
Tunggu dulu sampai yang lainnya join ya. Ya, kenapa dong?
Si dikit orang nih. Mungkin hawanya hawa liburan ini ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Kelas pagi itu juga sama ya. Jadi saya merasakan kelas pagi ini makin sepi nih. Nah, sudah pada hilang kayaknya. Jadi yang absen tuh bisa 30% loh. Yang absen tuh nggak masuk itu. Ini kayaknya sama ini kelas malam. Apalagi kelas besok, yang besok masih ada kan. Itu pasti tambah sedikit lagi. Oke lah, kita tunggu aja lah.
Hari ini kita akan membahas mengenai sistem antrian ya, queuing system. Materi ini kita akan diskusikan selama 2 pertemuan. Jadi pertemuan hari ini sama pertemuan nanti setelah masuk ya. Itu berarti sekitar tanggal 24 ya. 24 ya. 17 ya, 24. Ya. Sistem antrian ini penting sekali karena di mana-mana kan pasti ada antrian ya. Jadi mau nggak mau kita harus mempelajari ini karena antrian itu mempengaruhi kepuasan pelanggan ya. Terlalu lama ngantri, pelanggan akan kecewa atau bahkan marah ya. Jadi ini akan kita diskusikan ya. Kita tunggu sebentar lagi sekitar 3 sampai 5 menit baru langsung kita akan mulai. Sembari saya akan posting absensi yang pertama ya. Seperti biasa 3 kali ini pertama saya akan posting.
jangka panjang. Kenapa kan kita kalah-kalah? Karena banyak orang atau berbuat lagi sama doang. Kenapa bukan begitu? Oke, silakan diklik absennya ya. Saya akan lanjutkan. Kita akan mulai. Oke, kita akan belajar mengenai antrian, ya, sistem antrian. Nah, di sini pertanyaan pertama, kenapa kita perlu mempelajari mengenai antrian? Ini fakta yang pertama, bahwa menunggu untuk suatu layanan itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Misalkan Anda naik mobil, Anda harus antri untuk masuk tol, keluar tol juga antri. Anda mau makan ya ke restoran, Anda harus antri. Isi bensin antri. Jadi nggak bisa dihindari. Ya. Demikian juga di manufaktur, sistem manufaktur. Misalkan mesin, kapasitasnya cuma satu. Mesinnya cuma satu dengan kapasitas satu, tetapi banyak job yang harus dikerjakan. Maka otomatis harus dibuat penjadwalan. Penjadwalan itu sendiri kan sebenarnya antrian ya. Apa yang dikerjakan dulu, terus kemudian yang dikerjakan berikutnya dan sebagainya. Jadi antrian itu ada di sistem manufaktur, ada juga di jasa. Sehingga perlu dipelajari. Nah, pertanyaannya, waiting ya, yang kita kan fokus pada waiting. Antrian itu berarti konsekuensinya ada menunggu. Nah, pertanyaannya apakah menunggu itu bisa dihapuskan nggak kira-kira? Bisa nggak kita hilangkan kegiatan menunggu itu? Bisa nggak kira-kira? Gimana menurut Anda? Antrian tuh loh, bisa nggak hilang? Kita hilangkan. Nggak bisa, Sir. Nah, di sini ya, menghilangkan sama sekali antrian, ya, eliminating ini ya bagian ini, itu bukan satu pilihan yang visible. Mungkin aja bisa kita hilangkan, misalkan di kasir, misalkan Anda belanja kasir ke Aeon ya, di Aeon Anda belanja tuh di supermarketnya. Nah, terus ada 10, misalkan ada 10 antrian, tapi yang buka cuma 2 kasir. Karena cuma 2 kasir, maka harus ngantri. Bisa aja Kak kita hilangkan antriannya. Mungkin bisa dengan cara kasirnya dibuka lagi sampai 10. Tapi nggak visible. Kenapa nggak visible? Nggak visible karena instalasinya atau biaya untuk membuka kasir itu mahal. Jadi antrian itu nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena ada biaya di situ. Jadi intinya adalah studi antrian ini adalah mencari titik seimbang antara biaya menyediakan layanan ekstra dengan biaya menunggu biaya akibat menunggu yang dialami oleh customer tadi. Customer kalau menunggu terlalu lama dia akan marah, dia akan komplain atau bisa aja dia pindah ke restoran lain. Nah, itu kan muncul biaya. Tapi kalau kita sediakan kasir tambahan atau orang tambahan atau teller tambahan, staff tambahan, muncul biaya juga. Sehingga menghilangkan sama sekali dengan cara menambahkan orang, menambahkan sumber daya itu tidak visible karena biayanya terlalu besar.
Sehingga studi antrian itu berarti studi mengenai ini, fenomena menunggu ini dengan cara apa? Dengan cara melihat kinerja dari sistem antrian. Apa indikatornya atau ukurannya? Nah, di sini nih. Setidaknya ada 3 ya, measures of performance atau ukuran dari kinerja suatu sistem antrian. Ya, setidaknya ada 3 ya, saya bilang setidaknya karena bisa aja lebih dari 3, tapi paling nggak 3 itu yang paling penting untuk melihat kinerja suatu sistem antrian. Oke, sekali lagi panggilan untuk mengklik absen yang kedua sampai ketiga ya. Ini yang kedua, silakan diklik langsung. Oke, sekarang saya jelaskan kinerja dari sistem antrian. Yang pertama adalah average queue length ya. Jadi rata-rata panjang antrian. Nah, kadangkala ruangan untuk menunggu itu kan terbatas. Jadi misalkan antrian hanya dibatasi ruang menunggu itu hanya dibatasi 30 kursi. Jadi orang menunggunya itu dengan cara duduk di kursi, hanya 30 saja. Ya berarti itu. Atau kalau berdiri, ya, antrinya menunggunya itu sambil berdiri, tapi ruangan untuk menampung orang berdiri mengantri itu hanya 10 ya, berarti itu capacity ya, maksud maksud saya panjangnya antrian itu berarti yang pertama kan average queue length, panjangnya antrian. Jadi rata-rata banyaknya orang yang mengantri, kalau konteksnya orang ya. Kalau pintu tol berarti mobil yang mengantri. Nah, intinya semakin panjang atau semakin banyak antriannya, semakin jelek kinerjanya. Nah, kalau kita mau meningkatkan kinerja sistem antrian, ya berarti panjang antriannya menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rata-rata waktu menunggu dalam antrian. Nah, walaupun antriannya nggak banyak, tapi rata-rata menunggunya lama, ini juga problem. Kalau Anda perhatikan, Anda misalkan ke BCA, ke customer service. Customer service itu kan kadang-kala antriannya nggak banyak ya, cuma 3 orang, 4 orang. Tapi 1 orang dilayani bisa hampir sejam loh. Ini juga problem itu. Waiting time-nya terlalu lama. Jadi panjang antrian nggak cukup. Bisa aja panjang antriannya nggak terlalu panjang, hanya tiga orang aja kita ngantrinya. Tapi sekali sekali diproses butuh 1 jaman, berarti ada masalah dalam waiting time-nya, lama menunggu. Karena itu indikator kedua, lama menunggu di dalam antrian itu penting. Oke, yang ketiga adalah utilitas dari fasilitas atau utilitas dari sumber daya. Bisa saja untuk menekan atau mengurangi panjang antrian dan mengurangi lama menunggunya, bisa aja kita tambahkan aja orangnya atau tambahkan aja mesinnya atau tambahkan aja fasilitasnya. Problemnya adalah kalau fasilitas itu terlalu banyak, sumber daya terlalu banyak, memang benar menekan mengurangi panjang antrian, memang benar mengurangi waktu antrian, tapi utilitasnya menjadi rendah. Karena itu nomor 3, utilitas harus diukur. Nah, ada yang tahu utilitas itu apa? Utilitas fasilitas ya, bisa mesin, bisa sumber daya, apa itu? Tadi sudah saya kasih contoh ya. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa sih utilitas itu? Yuk, silakan. Apa? Utilitas? Ayo coba jawab. Yuk, ini kan sebenarnya sudah sering ya. Kalau Anda belajar konteks manufaktur, apa di pabrik Anda itu pasti mengukur tuh efisiensi, utilitas itu pasti diukur. Karena salah satu indikator efisiensi itu adalah utilitas sebenarnya ya. Dan utilitas itu penting di dalam sistem antrian. Nggak cuma 2, panjang antrian aja atau waktu mengantri kurang. Karena kalau cuma 2 itu ya gampang aja, tambahkan aja banyak orang. Tapi ada problem kalau ditambahkan banyak orang, yaitu dalam hal utilitasnya rendah. Nah, ada yang tahu silakan, utilitas itu apa? Zero. Ayo jawab.
Di mana? Mungkin, Sir, Ya. seberapa sering sumber daya tersebut digunakan, Sir? Ya, jadi hampir benar, Pak. Utilitas itu lebih ke proporsi dari waktu fasilitas tersebut dalam kondisi produktif. Jadi misalkan utilitas orangnya adalah 80%. Berarti 80% dari waktu kerjanya dia digunakan untuk bekerja. 20% idle, nganggur. Nah, ini problem. Karena kalau kita taruh kasir terlalu banyak, waiting time betul kurang. Orang nggak perlu ngantri. Karena orang nggak perlu ngantri, waktu menunggunya nggak ada. Tapi akibatnya dia nganggur, utilitasnya rendah. Nah, utilitas itu tadi ya. Utilitasnya 10%, berarti 90% dari waktunya dia nggak ngapa-ngapain, idle, nganggur. Nah, sehingga 3 itu menjadi indikator penting atau indikator utama di dalam mengukur kinerja sistem antrian. Panjang antrian, waktu menunggu, dan utilitasnya. Karena ini biaya gitu, nambahkan mesin, nambahkan orang itu berbiaya. Karena biayanya itu nggak murah, maka utilitasnya kita pastikan tinggi. Ya. Sehingga memang harus mencari trade off memang ya, titik pasnya gitu. Jumlah sumber daya yang disediakan tuh berapa sih supaya lama antriannya masih masuk dalam batas toleransi, panjang antriannya masih oke, tapi utilitasnya juga tinggi. Nah, inilah mengapa penting untuk mempelajari sistem antrian. Ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Jelas kah? Belum ada, Pak. Udah jelas ya. Kita lanjut. Nah, sekarang Anda lihat contoh 18.1.1 ini. Nah, ini McBurger, suatu restoran cepat saji, ya, fast food restoran, punya 3 counter ya untuk melayani pelanggannya. Nah, manajernya itu ingin memberikan servis yang lebih cepat. Terus kemudian dia melakukan semacam eksperimen untuk melihat hubungan antara banyaknya counter yang buka dengan waiting time-nya, lama menunggunya. Nah, ini dia coba-coba tuh. Jumlah kasirnya mulai 1 sampai 7. Nah, Anda lihat di sini. Kalau jumlah kasirnya cuma 1, maka rata-rata menunggunya pelanggan itu 16,2 menit. Kalau 2, itu 10,3 menit. 3, 6,9 menit, dan seterusnya sampai kalau 7 kasir yang buka, 7 kasir buka, maka pelanggan hanya menunggu 1,3 menit. Nah, Anda bisa lihat sekarang ini kan 3 kasir yang dibuka ya. 3 kasir yang dibuka itu berarti rata-rata pelanggan itu perlu menunggu kurang lebih 6,9 menit atau sekitar 7 menit. Nah, pertanyaan saya begini ya. Berdasarkan data ini, ya, hubungan antara jumlah kasir sama waiting time, kan kita bisa tarik kesimpulan semakin banyak kasir, semakin singkat waktu menunggunya. Iya kan? Jelas seperti itu, karena orang bisa dilayani dengan cepat kalau makin banyak yang buka. Nah, pertanyaannya begini, berapa kira-kira jumlah kasir yang ideal? Nah, coba kira-kira kalau ada pertanyaan begitu, bagaimana cara kita menjawabnya? Dari data itu terus kemudian tanya, terus berapa jumlah kasir yang ideal? Apakah pasti 7 karena waiting time-nya singkat sekali? Apakah benar itu 7 itu ideal? Nah, coba ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Belum tentu, Pak. Nah, bagaimana terus jawabannya dong? Mungkin dikomparasi dengan ongkos number of kasirnya gitu, Pak. Biaya membuka kasir lebih banyak. Ya, oke. Komparasi dengan biaya. Jadi
Apakah dengan menambahkan orang kita masih untung nggak? Yang gitu ya. Nah, misalkan Iya. masih untung nih, masih untung besar ternyata. Walaupun kita buka kasir, ini ekstrimnya ya, karena puncaknya misalkan kita bisa ngambil margin yang tinggi, masih untung besar. Apakah berarti 7 itu yang paling baik? Ada jawaban lain? Kira-kira gimana coba? Sir, mungkin nggak sih kita mempertimbangkan populasi atau jumlah customer sih? Sir? Mempertimbangkan jumlah customer-nya secara Yang rata-rata gitu ya. Betul. Oke, jadi kedua jawaban ini benar ya. Yang harus kita tahu itu sebenarnya ya adalah toleransi waktu yang customer mau gitu. Toleransi waktunya itu dalam satu layanan itu kan beda-beda toleransi waktu yang customer mau nunggu. Contoh, kalau mau ke Pizza Hut, makan di Pizza Hut, maka otomatis customer itu mau menunggu 15 sampai 20 menit. Tapi kalau di McD, fast food restoran, customer nggak mau nunggu lebih dari 2 menit atau lebih dari 1 menit bahkan. Nah, sekarang ini konteksnya aja McBurger ini. Dia harus bisa tahu sebenarnya berapa lama customer ini mau menunggu. Karena kan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya, salah satunya adalah kompetisi. Jadi kalau misalkan McBurger ini jualan burger sendirian misalkan, nggak punya pesaing, lama pun ya customer mau nunggu. Contohnya, orang rela ngantri di mie gacoan. Nah, karena mungkin nggak ada saingannya yang mirip gitu. Harganya sama, rasanya sama. Nggak ada, tapi begitu punya saingan, dan customer cenderung memilih yang lebih cepat. Nah, ini yang harus ditemukan oleh perusahaan. Jadi misalkan mereka survei terus kemudian tahu, oh ternyata customer itu hanya mau menunggu kurang lebih 3 menit. Maka langsung sudah tahu perusahaan harus menyediakan 5 kasir. Karena dengan 5 kasir rata-rata menunggunya sekitar 3 menit. Nah, ini menjadi faktor kunci. Berapa lama waktu yang customer itu masih mentoleransinya. Waktu maksimal di mana customer masih mau menunggu. Nah, itu yang harus diketahui. Karena kalau nggak tahu itu, ya kita nggak tahu idealnya berapa. Kalau 3 menit ternyata waktu maksimal, ya 5 jawabannya. Kalau 4 terlalu berisiko, karena 4 itu bisa sampai kurang lebih 5 menit. Padahal customer hanya mau menunggu sekitar 3 menit. Nah, itu isunya ya. Jadi ini manajer ini ya dia harus cari tahu itu toleransi waktunya. Toleransi waktu customer menunggu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah kompetisi. Oke. Terus di dalam studi antrian kadangkala kita juga membuat model biayanya ya. Ya, yang tadi disampaikan gitu. Kalau membuka kasir terlalu banyak ya kita harus tahu biayanya bagaimana, karena ada 2 biaya di sini ya. Biaya menyediakan layanan dan biaya akibat menunggu. Nah, biaya akibat menunggu ini memang susah sekali dikuantifikasi ya. Kalau biaya menyediakan layanan gampang, butuh kasir tuh butuh berapa, orang hire orangnya, instalasi peralatannya dan sebagainya itu bisa dengan mudah diukur. Tapi biaya menunggu ini loh yang susah diukur. Jadi difficulty of determining the cost of waiting. Apalagi menunggu akibat menunggu yang dialami oleh orang. Kalau misalkan dalam sistem manufaktur, menunggu ini mungkin bisa kita konversi ke dalam penalty cost kalau terlambat. Ya, gampang, masih agak gampang hitungnya. Tapi kalau orang menunggu, kekecewaan orang, wah ini ngukurnya gimana? Ini agak susah. Ya. Nah, tetapi sekiranya kita bisa bikin modelnya, maka itu akan sangat baik. Jadi pertimbangannya biaya. Jangan sampai kita sediakan layanan sebaik mungkin, ternyata biayanya bengkak. Akhirnya mengalahkan pendapatan, akhirnya rugi. Oke, silakan diklik yang terakhir. Ya, saya kasih waktu untuk klik sekarang ya.
klik dulu, sebentar lagi saya submit. Ini ya, saya submit. Akmal nggak ada. Danang, Faris, Polis, Raden Yogi, nggak ada semua ini. Victory. Siapa? Azahra. Loh, namanya tadi disebut nggak? Yang saya sebut ini yang nggak ada loh. Oh, siapa mas? Yang saya sebut yang nggak ada. Saya ulangi ya, yang nggak ada yang saya sebut. Akmal, Danang, Faris, Polis, Raden Yogi, Rikori Akbar, Tegar. Oke, nah ini verifikasinya ya. Kalau sudah dipanggil memang nggak ada ya udah ya submit. Oke, lanjut. Absen sudah beres ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke elemen. Nah ini. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk banyak ke perhitungan-perhitungan. Tapi Anda harus tahu dulu elemen model antrian itu apa saja. Nah, sebenarnya gambar 18.1 ini adalah gambar model biaya tadi. Seandainya kita bisa mencari biaya menunggu, ya, biaya menunggu ini yang gambarnya ini ada panahnya, terus ada juga biaya menyediakan layanan yang ini yang ada panah ini. Ini dua biaya ini kalau digabungkan total biayanya menjadi U, Maka yang kita cari adalah ini titik-titik layanan yang optimal ini yang ini. Nah, itu layanan optimal itu berarti biayanya paling kecil. Tapi sekali lagi ini agak sulit karena mencari biaya menunggu itu susah sekali dikuantifikasi. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan elemen dari model antrian. Yang pertama adalah pemainnya. Di dalam sistem antrian ada dua pemain, pelanggan dan server. Nah, jadi pelanggan dan server. Nah, Anda lihat di sini pelanggan datang pada suatu tempat layanan atau suatu fasilitas dari satu sumber. Jadi ada facility, ada source. Source itu adalah tempat pelanggan, asal pelanggan datang. Ya, dia datang ke satu tempat layanan atau tempat fasilitas dari satu sumber, source. Oke. Terus kemudian ketika customer datang, maka dia bisa langsung dilayani, dia harus mengantri, menunggu dalam antrian kalau pas servernya sibuk atau sedang melayani orang dan dia harus mengantri. Nah, jadi yang dicetak tebal itu ya ada customer, ada server, ada facility source, ada QE. Nah, ketika fasilitas itu selesai melayani seseorang atau suatu customer, maka customer berikutnya akan maju dan dilayani. Nah, begitu terus ya sistem antrian, sederhananya kan memang seperti itu. Nah, lanjut. Nah, untuk menganalisis antrian,
maka kita perlu mencari atau mengidentifikasi yang kita sebut sebagai inter-arrival time dan service time per customer. Apa itu inter-arrival in time? Inter-arrival time adalah selisih waktu kedatangan antara customer satu dengan customer sebelumnya. Nah, itu namanya inter-arrival time. Jadi misalkan customer yang pertama datangnya itu jam 7 lewat 5 menit. Customer yang kedua datangnya jam 7 lewat 6. Nah, berarti selisih waktunya itu kan 1 menit. Nah, nanti customer 2 dengan customer 3 dihitung juga selisihnya. Itu namanya inter-arrival time. Jadi untuk menganalisis suatu sistem antrian, kita perlu informasi inter-arrival time. Untuk tahu inter-arrival time, maka kita perlu data waktu kedatangan setiap customer. Oke. Nah, berikutnya adalah data apalagi data service time. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap customer. Jadi customer satu, waktu yang dibutuhkan untuk melayaninya berapa? Misalkan kalau ini restoran, berarti mulai dia pesan sampai dia menerima makanannya itu berapa menit? Per customer dihitung. Itu namanya service. Nah, umumnya baik inter-arrival maupun service time itu probabilistik atau random, bukan deterministik. Ya, ada kasus-kasus tertentu di mana inter-arrival time itu deterministik. Misal ya saya kasih contoh, secara umum random atau probabilistik. Contoh, kita kalau ke restoran, maka kita akan lihat tuh selisih waktu antara orang satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat, kira-kira acak atau tetap. Tetap itu berarti setiap 1 menit customer datang ke restoran. Menurut Anda acak atau tetap? Gimana? Tuh, nggak ada jawaban ini. Orang datang ke restoran, inter-arrival time-nya itu acak atau tetap menurut Anda? Kalau tetap itu misalkan, orang akan datang setiap 1 menit, jadi setiap 1 Acak, menit Pak. acak ya? Nggak mungkin tetap. Tapi ada contoh tetap nggak ada. Misalkan kita janjian ke dokter. Ya. Kita janjian akan datang jam 7. Maka kita akan datang jam 7. Nanti yang lainnya datang jam 7 lebih 20. Nah, itu namanya deterministik. Jadi waktu datangnya dia sudah pasti dan sudah ditentukan. Itu kondisi-kondisi tertentu. Tapi secara umum acak. Bagaimana dengan service time? Acak juga. Contoh Anda ke mana namanya ke McD. Anda pesan, teman Anda pesan. Nanti waktu yang dibutuhkan untuk melayani pesanan Anda dan pesanan teman Anda dan pesanan orang berikutnya itu pasti beda. Kadangkala ada yang cepat karena dia cuma pesan es krim misalkan. Tapi ada yang lama karena mesennya agak banyak. Nah, itu Anda bisa tahu ya. Nah, ini yang bikin studi analisis sistem antrian itu nggak mudah karena terkait dengan sesuatu yang random, yang acak. Inter-arrival time-nya probabilistik, service time-nya probabilistik. Nanti Anda akan pelajari, ya, secara umum kalau kita bicara probabilistik ya, atau acak, itu karena kalau Anda kan sudah belajar statistik. Sebenarnya acak itu tidak benar-benar acak. Kenapa saya katakan acak itu tidak benar-benar acak? Karena acak itu sebenarnya merujuk pada distribusi peluang tertentu. Ya, jadi data yang acak itu kan kita tes distribusi peluangnya, maka nanti akan merujuk ke distribusi peluang tertentu. Artinya kita bisa pelajari polanya. Nah, itu makanya saya bilang acak tidak benar-benar acak karena ada polanya. Pola itu mengikuti distribusi peluang. Nanti kita akan belajar distribusi peluang apa sih yang ada di sistem antrian. Oke. Selanjutnya, queue size. Queue size itu adalah ukuran antrian. Ya. Nah, itu berarti kapasitas antrian. Kapasitas antrian itu bisa terbatas, bisa tidak terbatas. Jadi misalkan yang terbatas itu Anda antrian di dokter, ruang tunggunya hanya berisi 30. Nah, berarti queue size-nya hanya 30. Lebih dari 30 Anda nggak bisa masuk.
Tapi ada juga yang tidak terbatas. Walaupun kursinya 30 misalkan, tapi orang bisa nunggu di mana aja sambil berdiri ya, itu berarti tidak terbatas. Nah, ini menentukan analisisnya. Queue size-nya ada nggak? Terbatas nggak? Atau tidak terbatas kah? Terus aturan antriannya, queue disiplin. Aturan antrian. Nah, yang paling umum kan FIFO, first in first out, yang datang duluan dilayani duluan. Atau dalam konteks tertentu last in first out, yang masuk terakhir itu yang dilayani duluan. Atau ada juga zero, service in random order. Ya layanannya itu memang acak. Belum tentu yang datang duluan atau datang terakhir yang dilayani duluan. Secara acak sistem akan memilih. Atau bisa juga antrian itu berdasarkan prioritas. Ya, prioritas. Contohnya di manufaktur itu ya. Job-job yang memang harus dikirim duluan ya dia harus dikerjakan duluan. Jadi prioritas. Dalam antrian jasa ada nggak prioritas? Ada, misalkan kita lagi ngantri terus tiba-tiba Pak Bupati ikut ngantri ya. Jelas lah Pak Bupati akan dilayani duluan. Nah, itu namanya priority. Analisis sistem antrian itu juga dipengaruhi oleh disiplinnya atau cara antriannya. Vivo beda dengan Livo. Ya, analisisnya akan berbeda. Oke. Terus ada juga yang kita sebut sebagai perilaku antriannya. Nah, ini. Sorry. Ini kita masih diskusi konsep aja ya di pertemuan hari ini ya. Detailnya akan perhitungan detail akan dibahas setelah liburan. Nah, perilaku antrian ini ternyata ada 3. Joki, bulk, dan range. Joki, bulk, dan range. Joki itu seperti ini ya. Perilaku antrian, joki itu berarti memungkinkan orang untuk berpindah dari antrian panjang ke antrian pendek. Contohnya, Anda isi bensin, naik motor misalkan. Isi bensin itu kan kita bisa ngantri di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah, awalnya kita misalkan di kiri, tapi tiba-tiba kita lihat loh, pergerakan di kiri ini lambat, yang di kanan lebih cepat. Antriannya jadi pendek. Nah, Anda pindah ke kanan, itu namanya joki. Tahu nggak? Bisa dimengerti nggak ini? Bisa dibayangkan kan? Gimana? Iya, Pak. Ya, joki. Ya, joki itu dari antrian panjang berpindah ke antrian yang pendek. Atau yang kedua, bulk. Bulk itu berarti kita bergabung di antriannya, semua antriannya. Ya, untuk mengantisipasi kalau ada yang lambat dan kita susah berpindah. Nah, ada konteks tertentu kan, kalau kita sudah terlanjur ngantri di kiri, kita susah sekali untuk berpindah ke kanan karena antriannya panjang. Maka kita ngantri di kiri dan kanan. Misalkan kita ngajak istri atau pacar kita di kanan, istri di kiri. Nah, beli tiket bioskop misalkan. Nah, siapa yang duluan itu yang beli. Nah, itu namanya bulk. Jadi antriannya kita pakai kedua-duanya dan untuk mengantisipasi aja kalau ada satu antrian yang terlalu panjang. Atau yang ketiga, perilakunya itu renage. Renage itu berarti dia nggak jadi ngantri karena dia menunggunya sudah terlalu lama. Kadang-kadang kan kita begitu ya, kita ngantri, tapi kita punya keterbatasan waktu menunggu. Karena misalkan harus segera ke kampus, kita isi bensin, tapi kelasnya sudah mau masuk. Akibatnya kita nunggu, begitu kita tahu, waduh ternyata sampai setengah jam belum dilayani, nggak jadilah. Nah, itu namanya renage. Oke, dari 3 queuing behavior ini, jelas nggak? Jelas ya? Nah, sekarang lanjutnya desain layanan fasilitas. Desain fasilitas layanan.
ada yang jadi customer itu yang masuk ke sistem antrian, yang melayani customer namanya server. Nah, server itu susunannya itu bisa paralel, bisa seri, atau berbentuk jaringan. Contohnya layanan paralel itu Anda masuk ke bank, ada 3 teller. Berarti Anda boleh milih teller 1, teller 2, teller 3. Mana yang kosong duluan, itu namanya paralel. Atau series, kalau series itu kayak di manufaktur ya. Dia urutannya ya tetap nggak bisa milih sembarangan. Habis dari 1 diproses di 2, 2 diproses ke 3 itu series. Ya. Atau network jaringan dia. Modelnya jaringan. Pergerakannya itu bisa berbeda-beda tergantung layanannya network ya. Nah, tapi umumnya hanya 2 aja. Dia paralel kah atau dia series kah? Oke. Sekarang kita masuk ke source, sumber. Source itu adalah tempat asal datangnya customer. Bisa finite, bisa infinite. Misalkan finite itu kalau misalkan manufaktur itu customer-nya itu adalah atau orang yang masuk itu adalah teknisi maintenance. Nah, teknisi maintenance ini datang dari satu departemen di mana departemen maintenance itu hanya berisi 10 orang, maka source-nya itu finite. Ya, karena dia datang dari tempat departemen maintenance hanya 10 orang. Tapi ada yang infinite. Infinite itu misalkan telepon, customer service, komplain, yang menangani komplain pelanggan. Loh, komplain pelanggan ini bisa datang dari mana aja di seluruh Indonesia. Nah, itu namanya infinite source. Jadi ada finite source, pelanggan itu yang masuk ke sistem. Source-nya itu bisa limited atau finite, bisa unlimited atau infinite. Nah, oke. Sampai sini ada jelas nggak? Ini elemen-elemen yang membentuk antrian, komponen daripada sistem antrian. Nah, Anda harus memahami ini supaya bisa masuk ke dalam analisis yang sifatnya kuantitatif. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Kali ini agak lambat respon ya. Hawanya sudah hawa mudik, Pak. Wah, sabar-sabarlah dulu ya. Kelas kita atau sebentar lagi break ya. Ini dan ini juga terakhir ya. Tolong respon lah. Gimana, ada pertanyaan? Jelaskah? Gimana? Cukup dulu. Jelas, Pak. Ya. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Perception of waiting and the cultural factor. Nah, ini menarik sekali ya. Karena memang unsur budaya itu menentukan. Contohnya kalau kita di Indonesia ini, orang itu kan paling males ya menunggu ya. Sehingga akhirnya cara ngantrinya sembarangan. Suka nerobos lah, suka bypass lah dan sebagainya. Itu ternyata ada faktor budaya di situ ya. Nah, kalau kita analisis sistem antrian ya kita asumsikan tertib lah kan seperti itu ya. Kalau kita lihat di luar negeri apalagi daerah-daerah maju itu mereka itu sangat mengedepankan etika di dalam mengantri. Ya, itu yang bikin kadang-kala bangsa kita itu tercemar karena begitu dia di negara lain dia juga membawa budaya ngantri ngaconya itu ke negara lain. Nah, ini yang agak merepotkan gitu ya. Merepotkan. Ya, jadi ada unsur budaya di situ ya. Oke. Nah, ini juga secara umum persepsi menunggu itu adalah
Ini ya. Perception of waiting and its negative effect can be a cultural thing. And what may appear unacceptable queuing behavior in some countries could be perfectly acceptable in others. Nah, ini juga ketika kita membandingkan persepsi mengenai menunggu, lama menunggu, itu kadangkala berbeda di setiap negara. Ada negara yang menganggap 10 menit menunggu itu sangat jelek, sangat buruk layanannya. Tapi di negara lain, menunggu 10 menit untuk layanan yang sama, itu hal yang sangat bisa diterima. Atau hal yang sangat wajar. Nah, ini menarik sekali. Nah, ini nih informasi tambahan ya mengenai antrian. Karena itu kita harus memang tadi yang saya katakan ya, yang ideal berapa kasir? Yang ideal adalah tergantung seberapa lama waktu yang ditolerir sama pelanggan. Nah, masalahnya waktu yang ditolerir oleh pelanggan itu dipengaruhi oleh unsur budaya. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh negara ya, konteks negara. Konteks kota aja, ya, beda kota bisa beda beda toleransi waktu. Ada, saya itu pernah ya ke Belitung ya, Belitung itu mengantri bensin ya di Belitung kan, itu bisa sangat lama. Kalau kita di sini di Cikarang ya di kota-kota besar lainnya, ngantri bensin itu nggak mau lama-lama. Kenapa? Kan banyak pom bensin, jadi mereka nggak akan mau lah ngantri lama. Tapi di Belitung ngantri lama itu biasa dan nggak masalah. Nah itu ada bisa lihat ya di situ ya persepsi dan budaya itu membentuk. Ya ini informasi tambahan aja. Sehingga ya memang harus dikenali berapa lama sih waktu yang customer mau toleransi untuk menunggunya. Oke? Oke. Oke, sekarang sekilas sebelum kita break ya, saya nanti kasih waktu 40 menit aja ya. Kita akan membahas mengenai distribusi. Ya, distribusi. Nah, di sistem antrian itu ada distribusi-distribusi penting yang harus Anda ketahui. Tadi saya bilang, kenapa kok kita belajar distribusi peluang? Kenapa? Nah, kita tenang aja, kita nggak akan belajar matematikanya. Nah, karena perhitungan yang sifatnya matematika itu sudah kita bahas pada pelajaran statistik. Kita hanya belajar konsepnya aja. Kenapa kok distribusi eksponensial? Ada di posisi apa? Tadi Anda kan tahu ya, ada dua waktu yang harus kita kumpulkan. Yang pertama inter-arrival time, waktu antar kedatangan customer. Yang kedua adalah service time, waktu untuk melayani customer. Nah, baik inter-arrival time maupun service time itu kan umumnya probabilistik atau acak. Nah, tadi saya katakan, acak itu pasti merujuk kepada distribusi peluang tertentu. Ternyata di antrian, di sistem antrian, ternyata ada distribusi peluang yang yang dominan, ya, yaitu distribusi eksponensial. Kalau Anda masih ingat di pelajaran statistik itu distribusi peluang itu kan ada banyak. Diklasifikasikan ke dalam dua. Distribusi peluang diskrit. Diskrit itu berarti datanya data diskrit. Datanya itu berarti dari proses menghitung. Terus yang kedua adalah distribusi peluang kontinu. Nah, distribusi peluang kontinu itu berarti untuk data kontinu. Data kontinu adalah data yang didapatkan dari proses mengukur. Ya. Kalau diskrit itu menghitung, makanya integer bilangan bulat. Kalau continuous mengukur, karenanya bisa desimal atau koma-koma. Oke. Nah, distribusi peluang diskrit punya tipe-tipenya. Continue juga punya tipe-tipenya. Nah, exponential distribution itu adalah distribusi peluang kontinu. Nah, nanti kita akan bahas setelah break. Ya, menurut saya, karena saya amati responnya kurang dan juga sudah jam 6, saya kira kita break dulu. Nanti 40 menit kita ketemu lagi. Kita akan membahas peran distribusi eksponensial pada sistem antrian. Seperti apa? Termasuk rumusnya kita nggak bahas secara detail, yang penting aplikasinya seperti apa. Oke, baik, saya kira break.
40 menit dari sekarang. Selamat berbuka bagi yang berpuasa. Terima kasih, Sir. E pangkat minus 1 lambda T itu adalah peluang T lebih kecil dari T besar. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, lambda itu apa? Nah, ini lambda. Ya, ini ya lambda. Ya, lambda adalah laju rate per unit time, jadi laju per satuan waktu, di mana event itu bisa kedatangan, bisa depart atau pergi, jadi masuk atau keluar, itu di generate atau dihasilkan. Nah, itu rata-rata banyaknya event itu adalah lambda. Ya. Nah, ini eksponensial. Sebagai contoh, misalkan ya di sini ya. Oh, nanti anu aja, contohnya yang perhitungannya aja. Oke, sekarang ini contohnya ya. Saya akan menjelaskan contoh yang pertama ini. Ya. Nah, mesin selalu standby untuk ada satu mesin yang kita standby-kan untuk penggantian kalau ada yang rusak. Terus di sini waktu kegagalan suatu mesin itu mengikuti eksponensial. Nah, ini. Dan terjadi setiap 5 jam rata-rata. Nah, jadi secara rata-rata mesin itu failure atau mengalami kegagalan itu mengikuti distribusi eksponensial 5 jam secara rata-rata. Terus operator menyatakan bahwa ini sudah jadi kebiasaan mesin, bahwa mesin ini akan selalu rusak setiap malam sekitar jam 8.30. Nah, ini ya. Klaimnya operator nih ya. Pokoknya setiap malam sekitar jam 8.30 atau setengah 9 malam, mesin itu selalu rusak. Nah, datanya menurut data, kerusakan itu rata-rata 5 jam mengikuti distribusi eksponensial. Nah, tapi menurut operator, setiap sekitar setengah 9 itu mesti rusak. Nah, sekarang kita diminta untuk menganalisa apakah klaim operator itu benar. Klaim operatornya adalah pokoknya sekitar jam setengah 9 itu mesti kok mesinnya error. Nah, itu ya. Oke. Sekarang untuk bisa melakukan analisis terhadap klaim operator itu benar apa tidak, maka pertama kita mencari lambdanya dulu. Ya. Lambda itu kan rata-rata banyaknya yang diproses dalam satu satuan unit. Ya, dalam satu satuan unit. Nah, misalkan kegagalannya itu kan 5 jam satu kegagalan. Jadi setiap 5 jam satu kegagalan. Nah, jadi setiap 5 jam satu kegagalan. Nah, pertanyaannya, setiap jam berapa kegagalan? Nah, jadi lambda itu adalah rata-rata banyaknya event per satu satuan waktu. Nah, di sini misalkan kita pakai satuan waktunya adalah jam. Kalau setiap 5 jam satu kegagalan, maka pertanyaan saya, dalam setiap jam berapa kegagalan? Ada yang tahu? Ada yang tahu kah? Nah, betul ya. Jadi makanya di sini lambdanya adalah 1/5 atau 0,2 kegagalan per jam. Nah, itu lambda itu harus sebegitu. Biasanya satu unit waktunya itu adalah per jam. Jadi kalau 5 jam satu kegagalan, maka per jamnya ya 1/5 atau 0,2 kegagalan per jam. Nah, maka tinggal kita masukkan ke rumus tadi. Rumusnya apa? Ft sama dengan lambda kali E pangkat minus lambda kali T. Karena itu lambdanya diganti 0,2 menjadi 0,2 kali E pangkat minus 0,2 T. Mudah karena lambdanya kita sudah tahu. Oke, nah sekarang kita sudah tahu nih rumusnya, rumus distribusi eksponensialnya karena lambda sudah kita ketahui. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mengetes klaimnya operator? Nah,
ini agak susah ngetesnya. Kenapa? Karena apa ya? Bukan susah. Maksudnya gini, klaimnya operator itu kan setiap jam setengah 9. Berarti pasti setiap setengah 9 itu off. Padahal kita tahu bahwa keacakannya random, acak, mengikuti distribusi eksponensial, tapi acak. Operator ngomongnya setiap setengah 9 pasti terjadi failure. Nah, sekarang bagaimana kita menjawabnya? Begini ya, the probability, nah ini ada kata-kata di sini ya, peluang bahwa kegagalan akan terjadi jam setengah 9 ya, tidak bisa digunakan untuk mendukung atau menolak klaim operator karena nilai peluangnya bergantung dari waktu. Nah, jadi misalkan ini perhitungannya nih. Misalkan kalau waktu, maksudnya nilai perhitungan peluang itu berdasarkan dari waktu sekarang, waktu perhitungannya. Jadi kita susah karena bergantung waktu perhitungannya. Misal, kalau waktu sekarang adalah, ya ini, if the time now adalah 8.20, nah, tergantung kapan kita mulai ngitungnya. Jadi ini ngasih contoh. Kalau sekarang 8.20, terus 8.30 itu nanti pasti gagal, maka peluangnya itu kecil. Peluangnya kecil. Kenapa? Karena ini rumusnya kan menjadi PT kurang dari, nah sekarang saya tanya 8.20 ke 8.30 itu berapa menit selisihnya? 10, Pak. Nah 10 menit kan? Nah dijadikan jam, makanya 10/60 karena dalam jamnya 10/60. Nah tadi kan rumusnya peluang T kecil lebih besar T besar. Nah T besar itu adalah 20 menit tadi. Tapi dijadikan jam menjadi 10/60 ya. Jadi sekian jam. Kenapa? Karena lambdanya 0,2 itu juga dalam jam. Maka sama dengan 1 minus, ini rumusnya seperti itu ya, 1 minus E pangkat minus lambda. Lambdanya 0,2 kali T besar. T besarnya 10/60. Maka peluangnya adalah sekian. 3%. Wah, kecil sekali. Jadi kalau sekarang jam 8.20, 10 menit lagi breakdown, peluangnya itu hanya 3%. Nah, tapi beda kalau sekarang masih jam 1 siang. Maka peluangnya jam setengah 9 dia breakdown bagaimana? Ya gampang. Selisih waktunya berapa dari jam 1 ke jam 8.30? Berarti 7,5 jam. Ya, berarti tinggal Anda hitung nanti nilainya 0,777. Nah, nanti coba Anda verifikasi ya. 777 dari mana? Peluang T lebih kecil ya. Tadi kan 7,5 jam ya. 7,5 jam berarti peluang T lebih kecil 7,5 sama dengan 1 minus E pangkat minus minus 0,2 kali 7,5. Nah, itu nanti 0,777. Nah, artinya apa? Kalau jamnya semakin dekat dengan setengah 9, maka peluang breakdown-nya kecil. Tapi kalau masih jauh, masih jam 1, masih 7,5 jam lagi setengah 9, maka peluang terjadinya breakdown jam setengah 9 itu besar. Nah, maka karena ada dua jawaban yang ekstrim berbeda, satu kecil sekali 3% karena tersisa 3 menit, satu besar sekali 77% karena masih tersisa 7 jam. Nah, ini beda. Kadang kecil, kadang besar. Maka kita bisa simpulkan bahwa klaim operator tidak benar. Jadi itu hanya perasaan operatornya saja. Dia merasa setiap jam setengah 9 itu mati. Padahal nggak setiap setengah 9, tapi beberapa kali di jam setengah 9. Jadi tidak selalu jam setengah 9. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan, apakah ada pertanyaan mengenai ini? Ada pertanyaan? Coba apakah Anda bisa bantu hitung dulu, memverifikasi nilai 0,777 itu sudah benar nggak? Jadi P ini ya, P T kecil kurang dari 7,5. 7,5 dari mana? Dari
selisih dari jam 1 sekarang dengan 8.30 yang akan datang itu selisihnya 7,5 jam. Jadi P T kecil dari 7,5 sama dengan, nah ini Anda hitung 1 minus E itu konstanta ya 2,77 sekian ya. 2,72 sekian gitu ya. Kalau kalkulator tuh ada nanti E. 1 minus E pangkat minus 0,2 dikali 7,5. Coba Anda hitung. Ada yang bisa ngitung? Mas Andri bisa pakai kalkulator? Bisa? Boleh dicoba ya, Pak? Ada nggak kalkulator ini apa namanya, kalkulator saintifik? Kalkulator saintifik ada, Pak. Nah, Anda cuma ngitung 1 minus E pangkat minus 0,2 dikali 7,5. Nah, coba hitung sekarang. Baik. Yang lainnya juga kalau punya silakan dihitung ya. Nol koma 0,03278838. Oh, sama, Pak. Maksudnya sama itu 0,77 atau berapa? 0,03278. Berbeda ya? Sama, Pak. 0,032. Iya, maksud saya adalah yang ini loh, yang 0,777 ini loh. Oh, pakai 0,77, Pak. Oh, iya. Kan Anda Oke. diminta untuk verifikasi hitungan yang 0,777 itu, makanya tadi saya bilang PT kecil dari 7,5 bukan 10/60. Oh, baik. Tinggal coba hitung. Kan disuruh verifikasi itu. Dapatnya 0,1439, Pak. 14 0,1439. kok beda ya? Di saya benar Mas Andri? 777 ya, Pak ya? Ya di kalkulatornya yang angka X. Iya. Betul. Oke, Satu memang dikurang 0,223. Ya. Ya, nanti apa menggunakan kalkulatornya hati-hati ya supaya benar ya. Tapi poinnya Anda sudah ngerti ya. Klaim ini salah, kenapa? Karena ada dua nilai yang berbeda, ekstrim. Yang satu cuma 3%, yang lainnya 77%. Karena bergantung dari jam waktu di mana dia mulai dihitung. Kayak tadi 8.20 atau jam 1 itu menentukan peluangnya. Tapi karena ekstrim berbeda, satu kecil, satu besar, maka kita simpulkan operator klaimnya itu tidak tepat. Oke. Saya kira saya berhenti cukup di sini ya. Saya minta selama liburan sekiranya memungkinkan ya masih bisa spend waktu untuk self study lah, karena waktu liburan ini lumayan ya 2 minggu ya. Mungkin bahkan Anda kerja aja nggak sampai segitu ya liburnya ya. Benar ya? Kalau dari resmi pekerjaan itu berapa? Seminggu aja kan ya? 2 hari aja, Pak. Oh ya? Iya, 10-11 aja, Pak. Oh ya, masa? Kalau perusahaannya seperti itu, Pak. Berarti kita simpulkan maksimal 1 minggu aja ya kali ya. Iya. Tapi di PO itu 2 minggu liburnya. Nah, makanya itu setelah masuk itu Anda bisa melakukan self study, karena kalau liburan ya tetap liburan karena momen yang sangat baik ya. Oke, saya kira saya akhiri, teman-teman yang mudik hati-hati dan kita ketemu lagi setelah liburan ya. Baik, selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Malam. Malam.